Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Lujuli Antari, NPM 204201518118. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nasional, Prodi Keperawatan. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Kesehatan atau SIK untuk memenuhi tugas SIK dengan dosen pengampu Bapak Ari Gunawan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pokok bahasan yang akan kita bahas pertama yaitu definisi SIK dan SKN, jenis pengelolaan SIK, komponen utama SIK, tujuan dan manfaat SIK, dan yang terakhir, kendala penerapan SIK. Apa batasan sistem informasi kesehatan? Jadi sistem informasi kesehatan ini adalah mekanisme pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengiriman informasi yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan dan mengoperasikan pelayanan kesehatan dan juga untuk penelitian dan pelatihan. Jadi SIK ini merupakan kumpulan proses mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan pengirimannya, kemudian itu diorganisasikan dan bisa digunakan untuk penelitian dan pelatihan. Yang kedua, sistem informasi kesehatan adalah sejumlah komponen dan prosedur yang terorganisir dengan tujuan untuk menghasilkan informasi untuk meningkatkan keputusan manajemen pelayanan kesehatan pada setiap tingkat sistem kesehatan. Jadi, SIK ini merupakan sistem informasi yang terstruktur atau terorganisir dari bawah, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, pusat, dan tujuannya adalah memudahkan dalam pengambilan keputusan manajemen terkait dengan pelayanan kesehatan. Selanjutnya itu SKN. Jadi sistem informasi kesehatan ini merupakan bagian terintegrasi dari SKN karena sistem kesehatan nasional merupakan kumpulan elemen-elemen yang di dalamnya adalah salah satunya sistem informasi kesehatan. Selanjutnya itu proses informasi yang meliputi pengumpulan data, pengiriman data, pengolahan data, analisis data, dan penyajian informasi. Jadi data-data yang dikumpulkan itu setelah dikirimkan ke dalam sistem, kemudian diolah sistem, kemudian dianalisis datanya, dan disajikan dalam bentuk informasi yang bisa dimanfaatkan untuk manajemen terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi jika proses ini dijalankan, diharapkan sistem informasi ini menghasilkan informasi yang tepat, relevan maknanya, bahwa informasi itu betul-betul berguna bagi yang menerimanya. Selanjutnya yaitu manajemen sistem informasi. Manajemen sistem informasi ada dua, yaitu sumber daya IT. Sumber daya sistem informasi kesehatan meliputi orang-orang, yaitu perencana, manajer, ahli statistik, ahli epidemiologi, pengumpul data, dan juga ada perangkat keras meliputi register, telepon, dan komputer. Ada juga perangkat lunak yang meliputi kertas karbon, format laporan, program pengolah data, dan yang terakhir ada sumber dana. Manajemen yang kedua yaitu aturan-aturan organisasi, yaitu misalnya penggunaan standar diagnosa dan penanganan, uraian tugas petugas, prosedur manajemen distribusi, prosedur pemeliharaan komputer yang memungkinkan efisiensi penggunaan sumber daya SIK. Selanjutnya, kedudukan SIK dalam sistem kesehatan. Jadi dapat dilihat bahwa SIK ini ada di berbagai level, mulai dari level yang paling rendah yaitu sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi manajemen klien atau pasien, manajemen institusi, manajemen wilayah atau program. Kemudian ke level yang kedua itu sistem informasi kesehatan kabupaten kota, meliputi sistem kesehatan dan manajemen kesehatan kabupaten kota. Kemudian ada level yang ketiga, sistem informasi kesehatan provinsi, itu meliputi sistem kesehatan dan manajemen kesehatan provinsi. Dan tingkat yang paling atas yaitu sistem informasi kesehatan nasional. Ini sistemnya sistem kesehatan dan manajemen kesehatan nasional. Selanjutnya itu komponen utama sistem kesehatan. Menurut WHO, SIK ini merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Komponen yang pertama itu adalah proses layanan, kemudian produk medis dan teknologi, yang ketiga SDM, keempat pembiayaan, kelima informasi, dan komponen terakhir yaitu kepemimpinan dan tata kelola.
Selanjutnya itu komponen utama sistem kesehatan menurut Kemenkes RI, yaitu penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pengelolaan pembangunan kesehatan yang disusun dalam SKN. Jadi komponen pengelolaan kesehatan dikelompokkan dalam 6 subsistem. Komponen utama menurut Kemenkes RI yaitu upaya kesehatan, yang kedua penelitian dan pengembangan kesehatan, yang ketiga pembiayaan kesehatan, yang keempat itu ada SDM kesehatan meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Komponen yang kelima manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Komponen yang terakhir adalah pemberdayaan kesehatan. Tujuan pengembangan SIK. SIK ini merupakan subsistem dari SKN yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administratif kesehatan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, atau bahkan pada tingkat pelaksanaan teknis seperti rumah sakit atau puskesmas. Manfaat SIK yaitu ada dua. Ini manfaat menurut WHO, yaitu yang pertama membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. Manfaat yang kedua adalah pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Manfaat SIK dalam suatu fasilitas kesehatan atau Pasienkes ya. Yang pertama, manfaatnya adalah memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat. Dan yang ketiga, semua kegiatan di fasilitas kesehatan terkontrol dengan baik atau bekerja secara terstruktur. Selanjutnya itu prinsip-prinsip SIK. Prinsip yang pertama adalah keamanan dan kerahasiaan data. Jadi SIK harus dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan datanya. Yang kedua, standarisasi memiliki petunjuk teknis. Prinsip yang ketiga, integrasi. SIK harus dapat mengintegrasikan berbagai macam sumber data. Prinsip yang selanjutnya, keterwakilan. Data dan informasi harus dapat ditelusuri secara individual dan agregat. Kemudian prinsip yang selanjutnya, kemudahan akses. Harus mudah diakses oleh semua pihak sesuai hak dan kewenangannya. Prinsip yang terakhir yaitu etika, integritas, dan kualitas. Jadi data dan informasi itu harus valid, relevan, up to date, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Jenis pengelolaan SIK. Jadi jenis pengelolaan SIK ini ada 3. Yang pertama itu manual. Pengelolaan informasi di Pasienkes dilakukan secara manual atau paper based melalui proses pencatatan pada buku register, kartu, formulir-formulir khusus, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pembuatan laporan. Terjadi karena adanya keterbatasan infrastruktur, dana, dan lokasi tempat pelayanan kesehatan itu berada. Jenis pengelolaan yang kedua yaitu komputerisasi offline. Pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar atau seluruhnya sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, baik dengan aplikasi SIM maupun aplikasi perkantoran elektronik biasa, namun masih belum didukung oleh jaringan internet online ke dinas kesehatan, kabupaten kota, dan provinsi atau bank data kesehatan nasional. Jenis pengelolaan yang ketiga itu komputerisasi online. Jadi pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar atau seluruhnya sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, dengan menggunakan aplikasi SIM, dan sudah terhubung secara online melalui jaringan internet ke dinas kesehatan, kabupaten kota, dan provinsi atau bank data kesehatan nasional untuk memudahkan dalam komunikasi dan sinkronisasi data. Selanjutnya yaitu fokus penguatan SIK. Fokus yang pertama itu adalah penataan data transaksi di Pasienkes sebagai sumber data dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja terutama di Pasienkes. Fokus yang kedua, optimalisasi aliran data atau komunikasi data dan pengembangan bank data kesehatan dengan tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kesehatan yang terkait.
Jadi ini fokusnya sementara di dua ini saja, yaitu penataan data dan optimalisasi aliran data. Nanti kedepannya pasti semakin ke atas ya fokusnya, tanpa meninggalkan aspek-aspek yang ada di bawahnya. Selanjutnya adalah penguatan aspek dasar. Penguatan aspek dasar yang pertama yaitu kebijakan atau regulasi atau perencanaan, meliputi RPPSIK, kemudian National Health Strategy, kemudian Master Plan TIK atau perencanaannya, kemudian roadmap atau urutannya, dan terakhir pedoman atau juknis SOP. Penguatan aspek dasar yang kedua meliputi sumber daya yang di dalamnya ada pendidikan, pelatihan, jabatan fungsional, pendanaan, dan infrastruktur TI. Aspek dasar yang ketiga itu ada tata kelola, meliputi penerapan dan audit TI. Aspek dasar yang terakhir yaitu standarisasi, meliputi data, itu data puskesmas atau data rumah sakit dan lain-lain. Kemudian ada sistem, meliputi metadata, kodifikasi, protokol pertukaran data. Selanjutnya yaitu penguatan aspek dasar. Yang pertama harus mengakomodir kebutuhan data semua tingkatan administrasi kesehatan atau duplikasi data dapat dihindari. Kemudian diharapkan TIK diterapkan di semua tahapan proses kerja di Fasiankes sehingga proses kerjanya menjadi lebih efisien dan transparan. Dan yang terakhir upaya dilakukan yaitu penyusunan dataset untuk Fasiankes. Yang kedua, pembenahan sistem pencatatan dan pelaporan secara elektronik. Selanjutnya, standarisasi SIK daerah. Dan yang terakhir, pembenahan sistem pencatatan dan pelaporan non-elektronik. Selanjutnya itu optimalisasi aliran data dan pengembangan bank data. Optimalisasi data untuk meningkatkan akses dan sharing data antar simpul-simpul institusi kesehatan. TIK diharapkan menjadi platform dalam proses informasi sehingga informasi dapat diakses dimanapun secara cepat dan tepat. Dibangun jejaring sistem informasi yang menghubungkan antar sistem informasi Fasiankes atau UPT lainnya, Dinkes Kabupaten Kota, Provinsi, dan bank data. Jejaring sistem informasi dihubungkan melalui servis bus atau hub yang didukung infrastruktur jaringan komunikasi data. Jadi kunci keberhasilan pertukaran data adalah standarisasi. Upaya yang dilakukan yang pertama adalah optimalisasi pemanfaatan jaringan komunikasi data atau jaringan Signas di seluruh kantor, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Kota, rumah sakit dan UPT lainnya. Konsolidasi data ke dalam bank data menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian upaya yang kedua, pengembangan standarisasi sistem informasi, yaitu standar data atau dataset, standar sistem atau metadata, protokol pertukaran data, dan lanjutan. Upaya yang ketiga, pembangunan servis bus atau hub sebagai jembatan yang menghubungkan antara sistem informasi. Dan upaya yang terakhir, penyelarasan data kesehatan antara pusat dan daerah, penataan pelaporan atau template sederhana, dan penyempurnaan aplikasi komputer. Gambaran masalah SIK. Jadi masalah SIK ini sebenarnya ada di semua lini ya, dari sistem informasi, kemudian dari governance lemah, kemudian dari fragmentasi ini sistem informasi yang terpisah-pisah atau tidak terintegrasi, kemudian lemahnya manajemen data dan sistem penunjang pengambilan keputusan. Jadi manajemen datanya juga tidak baik sehingga menyulitkan proses integrasi. Nah, dari sisi data informasi ini terjadi sesuatu yang kontraproduktif di mana ketersediaan dan kualitas data menurun padahal kebutuhan utilisasi data itu meningkat. Nah, akibatnya adalah dari sisi pengambilan keputusan itu terjadi pengambilan keputusan yang lemah karena tidak didukung oleh informasi dan pengetahuan yang baik, relevan, dan up to date.
Jadi kata kuncinya dari gambaran masalah SIK ini adalah better information, better decision, dan better health. Nah, jadi jika pasien ini salah data, maka informasinya juga akan salah. Kemudian keputusan dari dokter bisa juga mengakibatkan kesalahan yang fatal karena dari awal sudah dari data-datanya sudah salah. Jadi ini sangat berbahaya ketika informasinya itu keliru, karena apalagi ini menyangkut tentang kesehatan. Jadi ini merupakan gambaran masalah SIK. Kemudian adalah fragmentasi SIK. Fragmentasi itu adalah tidak terintegrasi, semua mengembangkan sendiri, baik teknologinya sendiri, standar data, metadata, sistem dan metadatanya ini campur baur. Ini mengakibatkan masalah. Diharapkan data dan sistem yang sudah terstandarisasi serta proses mengintegrasikan sistem ini dari semua level, baik dari Fasiankes, Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi maupun bank data yang di pusat itu bisa terintegrasi dan tersinkronisasikan datanya, informasinya secara cepat, tepat, dan aman. Selanjutnya adalah masalah dan kendala SIK. Masalah dan kendala yang pertama yaitu adanya kesimpang siuran sistem pencatatan dan pelaporan. Antara lain beberapa daerah itu mencoba menyederhanakan laporan, ada juga yang menambahkan laporan. Beberapa daerah mencoba mengembangkan sistem secara terpadu di puskesmas dengan komputerisasi. Masalah dan kendala yang SIK yang kedua, timbul permasalahan agregasi data di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Jadi masalah integrasi. Beberapa program kesehatan mengembangkan pencatatan pelaporan sendiri. Masalah kendala SIK yang ketiga, penyampaian laporan ke kabupaten, kota, provinsi, dan pusat tidak berjalan lancar atau krisis informasi. Selanjutnya adalah kebutuhan data sesuai tugas dan kewenangan. Jadi setiap level memerlukan informasi yang berbeda-beda. Tentu saja sumber datanya ini berasal dari level yang ada pada tingkat paling bawah. Jadi level yang paling bawah ini adalah level puskesmas atau level yang tingkatnya paling rendah itu meliputi taktis operasional. Kemudian level yang di atasnya yaitu Dinkes Kabupaten Kota, ini meliputi perumusan strategi dan kebijakan operasional. Level yang selanjutnya Dinkes Provinsi, ini meliputi perumusan strategi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Level selanjutnya itu unit utama atau pusat, meliputi perumusan strategi kebijakan nasional. Dan yang terakhir level yang paling atas yaitu level pimpinan atau level kementerian atau presiden. Ini meliputi penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jadi setiap level itu memerlukan informasi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah periode pelaporan. Di dalam SKN ini sudah ada tanggal-tanggal pelaporan, jadi supaya mudah disinkronkan. Dalam pelaporan ini ada pelaporan bulanan, pelaporan triwulan, dan pelaporan tahunan. Untuk kabupaten biasanya pelaporan itu dilakukan pada tanggal 10, kemudian provinsi pada tanggal 15, dan pusat pada tanggal 18. Jadi nanti akan diterima oleh pimpinan dan ditampilkan di dashboard pada tanggal 20 setiap bulannya. Nah, selanjutnya adalah berbagai aplikasi sistem informasi kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Aplikasi yang pertama ini adalah SIP atau Sistem Informasi Puskesmas. Jadi SIP ini menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Kemudian ada juga
Indonesia Health Facility Finder. Ini membantu menemukan fasilitas kesehatan baik itu puskesmas, rumah sakit maupun apotek. Selanjutnya ada SIPGAR. Ini adalah aplikasi pencatatan pemeriksaan kondisi fisik seseorang dalam kurun waktu tertentu menggunakan metode robot. Selanjutnya adalah Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian juga aplikasi SIM-RS GOS. Ini merupakan aplikasi sistem informasi rumah sakit open source. Jadi ini bisa didistribusikan secara gratis atau boleh dikembangkan oleh siapapun asalkan memberikan dokumentasi. Kemudian aplikasi selanjutnya itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada juga Sikda Genrik. Jadi Sikda Genrik ini adalah aplikasi sistem informasi yang mengintegrasikan sistem informasi di puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya baik milik pemerintah maupun swasta. Dan yang terakhir ini adalah Peduli Lindungi. Jadi ini aplikasi yang sudah sering kita gunakan ya, aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 atau coronavirus disease ya. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila dalam penyampaian video tadi, penyampaian materi ada kesalahan baik dalam pengucapan yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya menutup dengan Paramesanti.